siang Pak Tony, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 urutan ketiga ingin menjelaskan materi Oracle Database. Tentang Oracle Database, pada kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Dira Francesco, teman saya Sultan Sakit, dan yang memegang laptop Geran Ediko. Pada presentasi hari ini kami memiliki 3 opsi utama, yaitu Creating PDB, Growing PDB, dan Cloning PDB. Tetapi sebelum kita mulai ke topik utamanya, mari kita pahami dulu itu apa itu PDB. PDB itu adalah salah satu dari 2 komponen utama yang dimiliki oleh metode yang namanya multi-tenant architecture. Apa sih multi-tenant architecture ini? Multi-tenant architecture ini adalah sebuah metode yang memungkinkan ada satu buah database dapat digunakan secara bersama-sama oleh banyak user. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, multi-tenant architecture ini memiliki 2 komponen utama, yaitu adalah CDB dan PDB. CDB itu adalah container database, PDB itu adalah programmable database. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya kita bisa analogikan seperti database seperti sebuah apartemen, di mana CDB itu adalah gedung apartemen, sedangkan PDB itu adalah kamar-kamar apartemen yang ada di dalam apartemen. Jadi jika kita tarik lagi ke dalam materi kita, PDB itu adalah kamar-kamar apartemen yang menghubungkan ke dalam database. Oke, sedemikian prolog dari PDB. Mari kita lanjutkan, yaitu Creating PDB. Di Oracle Database, Creating PDB memiliki 2 metode. Satu, metode yang menggunakan user interface. Sesuai namanya, user interface berarti memudahkan user untuk membuat PDB. Tetapi kita tidak akan membahas user interface secara spesifik. Kita lebih fokus pada membuat PDB di terminal menggunakan SQL query. Untuk membuat PDB di terminal, kita harus memastikan 3 hal. 1, kita memiliki PDB $sheet. 2, kita terkoneksi di CDB $root. 3, kita harus membuat folder directory untuk menampung file PDB yang akan kita buat. Nah, apa sih formulanya? Formulanya itu ada di layar sini. Create programmable database, nama PDB yang ingin kita buat, membuat local user untuk PDB-nya, terus kita password, memberikan roles kepada user tersebut, membuat input table space, membuat data file, dan alamat directory. Untuk lebih lanjut, lebih jelasnya, mari kita lihat di demo prakteknya saja. Seperti yang saya bilang, kita harus memastikan 3 hal, yaitu kita punya PDB $sheet. Kita bisa cek di sini show PDBs. Di sini kita sudah memiliki PDB $sheet. Terus kita harus terkoneksi di kontainer CDB $root. Kita bisa show on name. Kita sudah terkoneksi di CDB $root. Ketiga, itu kita harus membuat file directory untuk menampung file PDB yang akan kita buat. Untuk di Oracle Database, directory untuk menampung file PDB itu ada di halaman sini, U01 app sesuai yang di layar. Untuk menghemat waktu, kita copy saja dari sini. Oh ya, untuk membuat file directory, nama file directory itu harus sama dengan nama PDB yang kita buat. Di sini saya ingin membuat PDB bernama demo UA1, maka directory saya juga harus berdapat demo UA1. Setelah dibuat, langsung muncul di directory juga ada demo UA1. Lanjut kita masukkan query untuk membuat lookable database. Di sini kita seperti yang saya bilang formulanya, create lookable database demo UA1 sesuai nama directory yang kita buat. Admin user demo akun UA1, ini local user untuk PDB-nya. Identified by welcome untuk passwordnya. Role-nya kita memberikan roles DBA. Terus kita juga membuat input table space user, dan kita membuat data file yang bernama demo 01 dbf. Kita lihat tuh directory itu di demo UA1 sesuai directory yang kita buat sebelumnya. Terus juga kita memberikan size 250 M atau 250 MB dengan fitur auto extend on, di mana jika PDB ini memorinya sudah penuh, dia akan auto membesar. Untuk file name convert mungkin akan dijelaskan sama teman saja yang encoding PDB. Sekarang untuk membuktikan bahwa PDB kita sudah ada, kita bisa show PDBs.
sini udah ada nama demo UAS 1, itu PDB kita yang baru kita buat. Kita bisa masuk ke dalam PDB-nya. Kita sudah masuk ke demo UAS 1, kita coba open. Kita typo ya, yang dulu ya. Oke, untuk materi tipping PDB mungkin sampai ke sini, mungkin ada yang kurang bisa dijelaskan di materi cloning PDB. Oleh teman saya coba. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan cloning PDB. Jadi cloning PDB itu merupakan sebuah metode di mana kita akan memodifikasi sebuah PDB. Jadi nantinya kita akan mempunyai PDB yang sama dengan database yaitu table review yang sama dan disimpan dengan nama yang berbeda dan di dalam dua direktori yang berbeda. Jadi kegunaan kita mengcloning PDB ini salah satunya untuk menggunakan backup data secara cepat. Jadi nantinya ketika kita ada perubahan tabel dalam sebuah PDB dan nantinya terjadi error, kita mempunyai cloningannya yang sudah kita buat. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum itu ada dua metode dalam melakukan cloning PDB, yaitu kita bisa menggunakan DBCA yang UI seperti kalian semua tahu, dan juga kita bisa menggunakan terminal Linux seperti biasa. Dan juga syarat-syarat dalam melakukan cloning PDB ini kurang lebih sama seperti syarat kita ketika kita melakukan sebuah creating. Jadi syaratnya itu kita harus melakukannya di dalam CDB root, container root. Kemudian kita juga harus mempunyai PDB yang akan kita cloning nantinya, dan juga kita membuat direktori untuk menyimpan data file dari PDB yang akan kita cloning. Jadi ini untuk formulanya, seperti ada contoh, formulanya juga kurang lebih sama ketika kita create pluggable database. Jadi di sini ada create pluggable database, kemudian nama dari PDB yang akan kita cloning, misalkan di sini demo UAS 2 from. Ini merupakan sebuah cara untuk kita mengambil atribut-atribut seperti rows yang harus kita ketikkan ketika kita akan membuat create pluggable database. Misalkan rows, user, dan table space itu kita tidak perlu ketik lagi, kita tinggal mengetikkan from demo UAS 1 merupakan pluggable database source-nya atau sumbernya. Di sini juga ada file convert yang mana akan mengconvert lokasi dari data file dari direktori demo UAS 1, direktori dari demo UAS PDB, kemudian kita akan convert ke demo UAS 2, yaitu direktori yang akan kita buat nantinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terminalnya. Oke, jadi untuk mengklarifikasi, untuk membuktikan bahwa kita dapat mengcloningnya, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Ini agar mempersingkat waktu, karena tadi juga udah di open PDB-nya. Kita akan membuat tabel. Di sini kita pakai tabel coba namanya create table seperti biasa. Kemudian juga nanti kita insert sebuah value. Di sini coba insert value 1 ya. Oke. Nah, kemudian seperti yang sudah saya katakan, ada beberapa syarat sebelum kita melakukan cloning. Kita juga harus pindah ke CDB dulu. Oh iya, sebelum itu kita juga harus melakukan commit. Oke, kita pindah ke CDB dulu. Setelah pindah, kita buat direktori terlebih dahulu. Ini agak membutuhkan waktu, kita bisa aja. Sini kita seperti yang sudah dikatakan bahwa nama dari PDB akan sama dengan nama dari direktorinya. Oke, di sini sudah ada, kalian bisa lihat ada direktori di UAS 2. Kemudian kita akan membuat cloningannya. Jadi kita copy aja dari Oke, jadi di sini create pluggable database, kemudian nama dari file yang kita cloning, kemudian from-nya dari source PDB-nya,
Kemudian di sini kita ubah direktorinya dari demo was 1 kita pindahkan ke demo was 2. Oke, di sini pluggable database create. Untuk ngeceknya coba kita show PDB ya. Oke, di sini udah ada demo was 2 masih mounted, jadi kita kalau mau masuk kita harus open dulu. Kita masuk. Oke, kita open. Oke, jadi tujuan open ini agar kita bisa melihat tabel yang sudah diisi, lalu kita lihat tabel apakah sama seperti yang sudah kita buat. Tabelnya coba. Oke, tabelnya sudah tercopy, berarti proses cloning berhasil. Oke, selanjutnya dropping pluggable database akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya untuk create sama cloning. Sekarang saya akan menjelaskan untuk dropping PDB. Dropping PDB itu apa? Drop itu kalau di belajar database itu ada drop database, ada drop table, itu artinya menghapus tabel, menghapus database. Nah, sekarang drop PDB artinya kita akan menghapus pluggable database. Nah, untuk menghapus pluggable database kita harus berada di kontainer $root. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita langsung lanjut aja ke praktikum biar langsung lihat. Saya akan menunjukkan untuk kita menghapus pluggable database. Kita harus lihat dulu kita berada di mana sekarang. Kontainernya. Sekarang kita masih di demo was 2. Kita harus keluar ke cdb root. Kita harus tulis filter session. Nah, kita sudah ada di cdb $root. Sekarang kita akan tampilkan dulu PDB-nya ada apa aja. Nah, kita di sini mau menghapus demo was 2. Nah, untuk menghapus demo was 2 kondisinya harus tertutup. Nggak boleh kondisinya harus mounted, nggak boleh read write seperti itu. Jadi kita tutup dulu alter pluggable sudah tertutup nih, kita akan lihat. Nah, kondisinya udah tertutup. Nah, baru kalau udah kondisi seperti ini udah tertutup, baru kita bisa untuk drop PDB-nya. Pluggable database drop artinya sudah berhasil di drop, sudah berhasil dihapus. Nah, kalau kita kondisinya masih terbuka seperti ini, saya akan buktikan bahwa ini sudah pasti tidak bisa di drop. Nah, karena tadi yang seperti saya bilang, kalau dia posisinya terbuka, dia tidak bisa dihapus, jadi kondisinya harus ditutup seperti yang PDB yang sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.